Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Lolina Pardede dengan NIM 2206113062 dari kelas TAPB. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model transportasi, kemudian cara membuat model transportasi menggunakan aplikasi KeyM for Windows, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum riset operasional. Selamat menyaksikan. Jadi sebelum saya masuk ke contoh soalnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu model transportasi. Nah, model transportasi atau metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Nah, beberapa model transportasi ini diantaranya yaitu merupakan salah satu bentuk dari metode jangka kerja. Yang kedua yaitu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Lalu setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rutenya. Lalu asumsi dasar yaitu biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Nah, metode transportasi ini terbagi lagi dalam beberapa metode, yaitu seperti Northwest Corner atau NWC, kemudian ada Less Cost, lalu ada Stepping Stone, kemudian ada Vogel Approximation Method atau VAM. Nah, jadi di video ini saya akan menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Nah, metode NWC ini adalah suatu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Nah, dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriksnya. Nah, cara perhitungan transportasi dengan metode NWC ini dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply-nya dan permintaan tujuannya atau demand-nya. Nah, beberapa aturan dalam penggunaan metode NWC ini sebagai berikut. Yang pertama itu harus mengalokasikan awal nilai selnya ditetapkan pada sel yang berbeda dari ujung kiri atas tabel. Kemudian nilai selnya ini tergantung pada kendala-kendala supply-nya dan demand untuk sel tersebut. Nah, langkah dalam menentukan solusi awal dan metode ini adalah dengan mengalokasikan nilai sebesar mungkin pada sel dengan memperlihatkan kendala supply dan demand-nya. Yang kedua itu mengalokasikan nilai sebesar mungkin pada sel yang bersebelahan dengan sel berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu mengulangi langkah-langkah tersebut sampai semua kendala terpenuhi. Lalu soal yang saya ambil ini dari sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Priscilla et al. Pada tahun 2019 dengan judul Optimasi Biaya Distribusi Material dengan Kombinasi NWC dan MODI pada Proyek Pembangunan Jembatan di Sulawesi Utara. Nah, jadi dalam penelitian ini penyelesaian masalahnya itu menggunakan metode NWC. Nah, lalu dalam hal ini saya akan mempraktikkannya langsung menggunakan aplikasi KeyM for Windows. Langkah pertama yang kita lakukan itu membuka aplikasi KeyM for Windows, di mana aplikasi ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal metode transportasi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita klik modul, lalu kita pilih transportation, karena di sini kita akan menggunakan metode transportasi. Lalu kita pilih new, maka akan muncul kotak data seperti ini. Terus di bagian judul ini kita buat sesuai dengan judul soal yang akan dikerjakan. Di sini saya akan membuatnya
proyek pembangunan jembatan. Lalu untuk number of source ini kita pilih 3 karena tiga sumber yang akan digunakan. Lalu number of destination-nya juga 3 karena yang akan ditujukan itu ada 3 tempat. Nah, kemudian ini ada minimize, kita pilih minimize karena kan kita akan mencari biaya yang minimum atau paling optimalnya. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih di source ini adalah sumbernya. Di soal saya, sumber yang itu ada yang pertama Makaliso. Sumber kedua ada Kumerosot. Lalu sumber ketiga ada Tatelu. Kemudian untuk destination-nya ini atau yang akan dituju itu tujuannya. Yang pertama itu adalah Sarundajang. Lalu yang kedua ada Sawangan. Kemudian yang ketiga ada Soekarno. Oke, setelah kita isi, kemudian sekarang kita masukkan di sini 181, 181, 428, kemudian 197, 857, lalu 194, 285, lalu terjemahnya 530. Kemudian di sini 182, 142, lalu 198, 5, 198, 571, lalu 192, 142, limanya 279. Kemudian di Soekarno ada 141, 428, lalu 199, 285, kemudian 190, 714, lalu 381. 381. Untuk supply-nya ada 470, ada 380, kemudian 340. Nah, di sini tidak diisi, jadi itu ada 1000. Setelah ini kita pilih metode yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan metode NWC, yaitu Northwest Corner Method. Setelah itu, kita pilih solve. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, dari data tadi, maka diperoleh solution value-nya itu sebesar 225.498.800 rupiah. Nah, lalu kita klik shipping list. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa dari Makalisu menuju Sarundajang itu dengan totalnya 429 dengan harga per unitnya 181.428 rupiah diperoleh jumlah biaya keseluruhan itu segini. Kemudian untuk Makalisu menuju Soekarno dengan banyaknya 41 dengan harga per unitnya itu 181.428 rupiah diperoleh total keseluruhan itu segini. Lalu untuk Kumerosot dan menuju Sarundajang itu sebanyak 101 dengan harga per unitnya 197.857 rupiah. Maka total biaya keseluruhannya itu segini. Kemudian dari Kumerosot menuju Sawangan sebanyak 279 dengan harga per unitnya 198.571 rupiah. Maka dikelola biaya sekian. Lalu dari Tatelu menuju Soekarno sebanyak 340 dengan biaya per unitnya itu 190.714 rupiah diperoleh biaya keseluruhan segini. Nah, jadi dari sini dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode NWC ini atau metode Northwest Corner ini didapatkan biaya optimum untuk proses distribusi bahan material khususnya batu pecah dengan total sebesar 225.498.800 rupiah. Di mana diperoleh penghematan biaya itu sebesar 58.548 rupiah. Jadi di sini menandakan bahwa solusi awal dengan menggunakan metode NWC ini sudah mendekati biaya optimalnya. Begini langkah-langkah mengerjakan metode transportasi menggunakan aplikasi QM for Windows. Jadi sekian video ini saya buat, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.